Jadi waktu itu kami berpikir pasti ada sesuatu yang nggak bener nih, gitu. Kok bisa semua sudah terjangkit, tetapi kita kok belum? Ketika mereka melihat misalnya paten-paten yang dihasilkan oleh para peneliti di Indonesia, ternyata mayoritas itu tidak bisa dikomersialisasi. Jadi ada kesenjangan antara apa yang diteliti dengan apa yang ingin dikomersialisasi. Justru yang harus dipikirkan adalah ilmu yang dipelajari itu bisa menyelesaikan masalah orang lain nggak? Ya, jadi peneliti, saintis ya, saintis kan ilmuwan, peneliti di Indonesia itu memang penuh banyak tantangan gitu ya. Nah, pasti yang ada di benak teman-teman kolega saintis adalah dana. Itu pasti yang selalu muncul gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apakah dana itu masalah? Mungkin yang kedua yang saya lihat adalah ekosistemnya. Ekosistem dari sisi, karena apa ya, kalau kita bicara penelitian itu kan bukan cuma sekedar apa ya, meneliti di laboratorium, tapi kan kita harus pikirkan infrastrukturnya, ya, peralatan laboratoriumnya, ketersediaan reagensianya, dan karena banyak sekali reagensi yang harus impor gitu, harga itu mahal sekali. Bahkan bisa dibayangkan ya, kolega kita di Singapura ketika beli reagensi yang sama, itu harganya bisa sepertiga lebih murah daripada apa yang harus kita belanjakan di Indonesia. Itu dari sisi dana, oke lah, itu semua orang sudah banyak tahu. Tetapi memang tantangan kita juga, terutama negara berkembang, nampaknya kita perlu juga tuh belajar dari negara yang lain. Ini saya akan berikan contoh waktu saya masih di industri dulu. Teman-teman di industri itu kan juga mencari kira-kira inovasi apa yang bisa dilakukan untuk bisa dikomersialisasi. Lalu mereka mencari nih hasil-hasil penelitian dari ilmuwan-ilmuwan kita di Indonesia. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka melihat misalnya paten-paten yang dihasilkan oleh para peneliti di Indonesia, ternyata mayoritas itu tidak bisa dikomersialisasi. Jadi ada kesenjangan antara apa yang diteliti dengan apa yang ingin dikomersialisasi. Gitu. Nah, berarti menunjukkan belum nyambung nih apa yang diinginkan. Nah, sementara karena saya di industri, jadi waktu saya pulang dari Indonesia pulang ke Indonesia gitu ya, itu kan saya emang ditampung tanda kutip ya, mendapatkan niche saya di perusahaan, bukan perusahaan nirlaba, itu perusahaan for laba gitu ya, for profit. Makanya saya ingat banget ya, waktu saya tahun pertama itu kan betul-betul tanda kutip dimanjakan. Saya perlu alat apa aja itu saya diberikan. Makanya saya juga banyak bersyukur itu dari Amerika, alat laboratorium itu disediakan. Tapi setelah kira-kira beberapa bulan gitu ya, direksi itu datang ke laboratorium. Lalu dia nanya, Pak Ahmad, ini kan Bapak sudah mendapatkan banyak akses nih, banyak alat-alat. Kira-kira ada yang bisa diinikan nggak? Dikomersilkan nggak? Nah, mulai itu saya baru ngeh gitu. Oh, berarti memang harus ada. Jadi peneliti-peneliti Indonesia, mungkin nggak semuanya ya, itu harus ada juga yang tahu kebutuhan dari industri. Sehingga ketika mereka meneliti dan menghasilkan paten, itu juga bisa diserap oleh industri, gitu. Bukan berarti semuanya harus ke sana, bukan. Maka kita juga harus melihat nih dari peneliti-peneliti di Indonesia itu seperti apa nih ragam dan coraknya, gitu. Ada juga sih pola yang dilakukan oleh Kuba misalnya. Kuba itu menarik. Kuba itu income utamanya tentu dari pariwisata, ya. Tapi yang menarik bioteknologinya. Ada juga mungkin Bangladesh. Mungkin kita mengira Bangladesh itu negara yang terbelakang ya. Tapi Kuba dan Bangladesh itu memiliki kemampuan menghasilkan produk teknologi untuk misalnya terapi target di kanker. Bayangin, keren nggak sih? Gitu kan? Nah, untuk yang Kuba, kenapa kok bisa keren seperti itu? Jadi mereka itu polanya perencanaan di awal. Mereka mungkin sangat top down gitu ya. Jadi pemerintah Kuba itu sudah memetakan apa yang mereka mau lakukan. Oke, kita butuh teknologi ini untuk kita majukan. Jadi mereka kirim mahasiswa-mahasiswa Kuba itu ke lab atau kampus terkenal terbaik di dunia, kemanapun mereka pergi.
Nah, ketika mereka balik, itu mereka berikan semua yang mereka butuhkan, bahkan sampai ke komersialisasi. Tapi ya jangan lupa, ketika mereka hidup, itu mereka tidak bisa semewah kolega mereka di Amerika atau di Eropa. Ya yang namanya antrian gitu ya, antrian beli es krim misalnya gitu ya, itu ya masih antri di lapangan. Mobilnya itu ya nggak bisa mobil-mobil yang mewah gitu, mobilnya ya masih mungkin era 70-an. Ini yang saya tangkap ceritanya di tahun 2007 ya, mungkin Kuba mungkin sudah berbeda sekarang. Tapi poinnya adalah pemerintah mereka memang sangat serius. Tapi ya si peneliti itu mungkin taraf hidupnya mungkin biasa-biasa saja. Cuma kebutuhan sekolah anaknya, kesehatannya dijamin oleh pemerintah, dan ketika mereka mau konferensi, itu mereka dinaikkan first class. Jadi untuk kebutuhan sang peneliti betul-betul ditanggung. Cuma memang sangat top down. Jadi si peneliti itu nggak bebas untuk meneliti apa yang mereka inginkan. Jadi negara sudah memetakan apa yang harus dikerjakan. Nah gitu. Jadi emang kadang-kadang masalah kita, karena saya juga ingat waktu zaman Pak Habibie, itu kan banyak juga tuh anak-anak muda seangkatan saya ya. Karena saya bukan anak Habibie, saya tidak dikirim dari Habibie kan, saya mendapatkan beasiswa langsung dari kampus. Tapi saya banyak berinteraksi dengan teman-teman yang mendapatkan beasiswa dari Habibie. Nah, apa yang terjadi adalah seakan-akan mereka disekolahkan bebas kemana saja gitu ya. Tidak ada semacam target harus apa yang dikuasai, sehingga ketika mereka balik ke Indonesia agak canggung. Canggungnya apa? Wah, ternyata fasilitasnya beda banget. Jadi ketika mereka dengan pembimbingnya itu sangat canggih alatnya, ketika mereka balik, loh, kok akhirnya jadi pekerjaan administratif gitu kan? Tidak mendapatkan apa yang seperti ini. Nah, berarti kan ada tidak match ya, ada semacam gap. Nah, jadi sudah kita punya dua opsi ini. Apakah opsi yang top down, jadi negara yang menentukan, jadi kamu nggak boleh belajar sembarangan, kamu harus belajar ini, karena balik ini yang kita perlukan. Atau diserahkan, tapi kalau diserahkan, ya berarti mungkin jangan menggunakan dana negara, tapi mungkin bisa bagaimana kampus-kampus itu di-upgrade gitu ya, sehingga lulusannya itu mampu berkompetisi untuk masuk ke kampus-kampus terbaik di Amerika. Makanya waktu saya sekolah sarjana itu, teman-teman saya itu biasanya dari orang Cina atau orang India gitu. Dan mereka dananya bukan di pemerintah Cina atau pemerintah India, bukan. Mereka itu lulusan ya kampus di Cina, kampus di India. Tapi karena mereka punya pengalaman lab yang cukup bagus, ketika mereka melamar untuk menjadi mahasiswa S3 di Amerika atau di Eropa, mereka itu nggak blank gitu loh. Mereka sudah punya bukti bahwa mereka itu skill-nya juga bagus dari awal gitu ya. Nah, itu mungkin opsi yang bisa dipikirkan. Jadi itu mengenai lulusan untuk peneliti. Tapi juga satu hal yang mungkin kita perlu lihat, di Indonesia ini kan memang dana kan terbatas. Pertanyaannya, apakah dana itu harus dibagi rata? Atau memang kita harus memikirkan sistem yang lebih tanda kutip merit based gitu. Tapi memang ada positif negatifnya. Positifnya, kalau kita hanya berikan dana yang besar hanya pada klaster ilmuwan, itu mungkin akan lebih bagus karena ilmuwan-ilmuwan yang sudah punya reputasi yang baik. Tapi akhirnya tidak ada pemerataan. Tapi kalau kita ratakan semuanya, yang terjadi tanggung. Karena dana yang ini kalau misalnya disamaratakan, ya akhirnya nggak bisa hasil yang bagus. Makanya di sini harus dilihat ya secara keseluruhan kita mau ke arah mana. Apalagi kalau kita bicara untuk dosen di level universitas, ketika mereka juga harus meneliti, memang ya kita harus akui tidak semua orang mungkin bakat menjadi peneliti. Jadi yang peneliti itu pada akhirnya memang ada semacam bakat juga sih, ada semacam bakat dan sesuatu yang mereka juga terbukti mampu. Tapi kalau dari kinerjanya memang tidak mampu, jangan dipaksa juga jadi peneliti. Misalnya dia bisa fokus menjadi tenaga pengajar, pendidik yang sangat keren, yang sangat hebat, dan mereka mampu inovatif dalam mengajari mahasiswanya, menginspirasi mahasiswanya, itu juga diperlukan. Jadi artinya memang jangan semua jadi peneliti. Tapi kalau misalnya mau jadi peneliti, apalagi tidak ada dana dari silakan, tidak harus balik ke Indonesia gitu kan, silakan bangun reputasi di luar negeri gitu, dan itu yang dilakukan oleh Cina dan India. Jadi ketika mereka mengirimkan, tanda kutip mengirimkan ya, mereka nggak mengirimkan sih sebetulnya, tapi mereka membiarkan mahasiswa bertarung mendapatkan dana masing-masing dari kampus-kampus luar negeri. Nah akhirnya ketika mereka balik, mereka sudah punya jejaring, karena emang konsep dari peneliti itu nggak bekerja sendiri, dia harus membuat jejaring. Tapi kalau misalnya mau lebih inovatif lagi, nah ini yang paling keren.
kita harus bisa mampu berkarya di semua keterbatasan. Wah, itu keren banget. Itu kalau bisa menemukan niche-nya. Karena itu yang juga saya lakukan, karena saya sadari betul Indonesia mungkin nggak bisa berbuat banyak, tapi saya bisa mengenali kira-kira apa yang kita bisa lakukan. Dan itu akhirnya memang muncul dari ide-ide yang ya wangsit yang memang harus kita jeli untuk menangkapnya gitu. Jadi saya itu mulai merintis, ya, bisa dibilang mulai sebagai konsultan itu kan sebenarnya sejak COVID kemarin ya. Setelah COVID selesai, memang saya sempat resign dari perusahaan yang selama ini saya bekerja, lalu saya mulai membuka diri untuk sebagai konsultan. Dan alhamdulillah ada beberapa laboratorium yang saya juga bantu ya dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Tantangannya tentu yang pertama harus ada transparansi. Ada transparansi dalam artian begini, sebagai konsultan berarti kan saya tahu isi perut dari klien-klien saya. Yang saya harus jaga adalah jangan sampai saya membuka isi perut satu lembaga ke lembaga yang lain. Jadi memang tantangannya tantangan etika. Ya, walaupun katakan mereka sangat agresif untuk mencari tahu gitu ya, tapi ya saya harus ada titik-titik tertentu saya harus sampaikan. Saya nggak bisa menyampaikan ini karena nanti ada konflik kepentingan. Jadi tantangan sebagai seorang konsultan adalah tadi transparansi, jujur, dan mampu untuk melihat adanya konflik kepentingan. Jangan sampai kita justru memanfaatkan itu. Nah, ini yang saya kadang-kadang sesali ya. Terutama di kalangan yang relatif lebih junior gitu ya, mungkin mereka sangat agresif, mereka sulit untuk mengenali bahwa ini adalah konflik kepentingan gitu ya. Jadi itu satu yang harus dipegang oleh seorang konsultan. Yang kedua tantangannya sebagai seorang konsultan memang harus mampu membagi waktu. Nah, terkait dengan waktu ini kita juga harus jujur dengan klien. Kalau misalnya memang kita kita harus dari depan tuh harus mulai belak-belakan lah. Kira-kira target yang mau kita bantu itu berapa lama? Kalau misalnya ternyata waktu kita tidak ada gitu ya, ya berarti kita harus sampaikan kita mungkin ada kesulitan di sini. Ya, supaya apa? Supaya nanti kita membangun trust. Karena memang konsep dari seorang konsultan itu kan dari track record dia. Dan jangan lupa di bidang yang kita geluti itu sebetulnya apa? Sebetulnya dunianya kecil. Jadi kalau misalnya nih kita sudah punya reputasi yang buruk gitu ya, itu pasti akan luas sekali dampaknya. Gitu. Dan alhamdulillah sebagai seorang konsultan juga saya juga belajar juga. Itu uniknya karena saya juga jadi tahu oh masalah-masalah yang sebelumnya saya nggak tahu ternyata menemukan masalah-masalah baru gitu. Dan itu karena saya juga seorang dosen sekarang. Hal yang saya pelajari itu bisa memperkaya dalam kuliah-kuliah saya juga. Jadi memang hidup sebagai seorang konsultan itu juga unik. Walaupun saya juga ingat ketika pertama kali saya resign ya hari pertama. Jadi biasanya kan kalau orang kerja itu kan ada rutinitas kan, yang kelong tas gitu kan keluar gitu. Tapi hari pertama saya resign itu karena kan nggak ngantor lagi gitu. Jadi saya buka konsultan itu saya di lantai 2 melalui iPad saya itu ya, buka ada yang mau nanya apa enggak. Dan alhamdulillah dapat klien juga waktu itu ya. Mereka bertanya bagaimana nih strategi untuk menjalankan layanan tes gitu ya, seperti apa gitu ya untuk pemeriksaan kesehatan. Tapi itu satu pengalaman ya. Jadi bagaimana kita bisa berbagi ilmu dan tentu sebetulnya kan seseorang itu bisa dianggap sebagai konsultan tergantung track record-nya, reputasinya. Jadi menurut saya sih ketika kita bekerja gitu ya, memang salah satu kuncinya jangan mudah iri gitu. Iri dalam artian begini. Kadang-kadang dalam satu tim itu katakan 10 orang gitu ya. Itu akhirnya yang bekerja cuma satu, yang lainnya penggembira aja. Tapi saya selalu mengatakan begini, kan saya juga pernah mirip dalam kondisi seperti itu. Akhirnya yang bekerja saya gitu, yang lainnya ngikutin. Tapi emang saya mengatakan pada diri saya begini. Kalaupun yang lainnya cuma penggembira, saya yang di sini mengerjakan, berarti kan saya punya ilmunya, ya kan? Dalam jangka panjang, ilmu itu justru itu yang akan menjaga kita. Kalau uang, kita sibuk jagain kan? Tapi kalau ilmu, itu yang menjaga kita. Nah, dengan ilmu itu kita nanti bisa bagi sebagai seorang konsultan ke orang lain. Dan biasanya kalau mereka puas dengan solusi kita, yaitu namanya pemasukan pasti akan hadir sendiri. Jadi emang kuncinya adalah
ketika misalnya rekan-rekan mahasiswa gitu kan, yang merasa ini prodi saya ini jangan-jangan salah jurusan gitu ya, nggak perlu khawatir. Justru yang harus dipikirkan adalah ilmu yang dipelajari itu bisa menyelesaikan masalah orang lain nggak? Itu kunci konsultan kan di situ kan, misalkan masalah orang lain kan. Tapi kita jangan mematok tarif saya duluan, belum apa-apa udah tarif duluan gitu kan. Tapi kita harus tahu, kira-kira saya bisa menyelesaikan masalah mereka nggak? Kalau masalah mereka terselesaikan, yang namanya kompensasi itu pasti akan datang gitu. Tapi kalau dari awal kita sudah mikir, nanti lulus kira-kira gaji berapa gitu ya, itu nggak akan kemana-mana. Tapi justru begitu kita lulus, ilmu yang saya pelajari selama kuliah misalnya, atau selama bekerja misalnya, walaupun katakan tidak diperlakukan secara fair, katakan oleh atasan, tapi kalau kita punya ilmu itu akan menjaga kita. Dan kita bisa produktif dalam bekerja sebagai seorang konsultan. Tahun 2019 itu waktu di mana kami para ilmuwan muda ya di Indonesia itu punya grup WA gitu ya, punya grup WA, dan kami selalu menukar pengalaman gitu ya dalam pembelajaran, dalam penelitian ya, bagaimana kita menulis riset bersama, hasil penelitian dan sebagainya. Nah, lalu COVID muncul. Ketika COVID muncul itu, kami para ilmuwan muda itu sudah mulai tanda kutip kasakusuk nih di grup WA gitu. Kasakusuknya kenapa? Karena kita pantau datanya COVID itu kan dia nggak ujuk-ujuk langsung gitu ya. Jadi awalnya dari Hubei ya di Wuhan, lalu dia pelan-pelan turun ya ke Asia Tenggara, dan di satu titik ketika kita lihat negara-negara ASEAN itu sudah tanda kutip nih sudah mengalami COVID, kecuali Indonesia. Nah, itu menjadi satu titik di mana kita udah mulai gerah dengan situasi ya. Dan dalam kelompok grup WA itu, para ilmuwan itu kan memang punya pengalaman dalam PCR, dalam diagnostik molekuler gitu ya, bahkan peneliti juga ada di sana gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa Indonesia itu punya lembaga molekuler Eijkman gitu kan. Jadi waktu itu kami berpikir pasti ada sesuatu yang nggak bener nih gitu. Kok bisa semua sudah terjangkit tetapi kita kok belum? Gitu. Jadi itu yang pertama ya, kita sudah mengkhawatirkan mengapa kok belum ada. Yang kedua adalah mengenai testingnya, mengenai testing menggunakan teknologi PCR. Jadi kami juga memantau mengapa hasil-hasil tes dari mereka yang sudah suspek itu kok kebanyakan negatif gitu. Kenapa seperti ini? Karena apa? Karena kalau kita lihat Indonesia itu kan entitas politik ya. Tapi manusianya tentu nggak beda dengan manusia dari Malaysia, manusia dari Singapura. Jadi nggak ada istilahnya kayak, oh nih masuk Indonesia kan susah, izinnya aja repot gitu kan. Jadi mungkin virus juga malas masuk. Enggak, kita ini homo sapien, jadi harusnya bisa. Tapi memang secara diagnostik kenapa kok tidak bisa? Makanya memang waktu itu kami sangat menyoroti bagaimana sih prosedur testingnya waktu itu oleh itu. Tapi sesuatu hal yang kami juga soroti ketika akhirnya dibenturkan antara masalah ekonomi dengan masalah kesehatan. Dan sempat juga dipikirkan bagaimana menggunakan tes yang menurut kami tidak pas. Mungkin teman-teman masih ingat ya, memang waktu itu tes PCR itu sangat mahal. Kenapa mahal? Memang banyak negara itu sangat mendahulukan kepentingan negara masing-masing. Nah, karena supply lebih sedikit daripada demand, tentu akhirnya harga jadi naik gitu kan. Nah, tapi yang kami juga soroti adalah pilihan tesnya. Jadi waktu itu yang menjadi isu bagaimana kita memutus rantai penularan COVID. Sehingga ketika ada satu yang terkena positif, kita harus mengecek sekitar mungkin 10 atau 20 orang sekelilingnya untuk kita kenali, dan kita harus isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Nah, muncul suatu ide tanda kutip kreatif menggunakan teknik rapid test antibody. Nah, ini kalau sudah bicara seperti ini, nah ini nilai integritas sebagai ilmuwan, terutama yang paham mengenai biologi molekuler, itu mulai tidak nyaman. Makanya kami juga saya juga ingat waktu itu ada ahli epidemiologi dari UI ya, Prof. Pandu Riono, itu juga
tegas sekali dalam membahas bagaimana memutus rantai penularan itu nggak mungkin dengan tes antibody. Kalau secara harga memang lebih murah, tapi sudah terlambat. Kenapa? Karena antibody itu dia perlu waktu. Sementara kalau tes PCR, kita bisa lebih cepat, lebih awal untuk mendeteksi apakah memang ada virus atau tidak. Dan di saat yang bersamaan muncul juga hoax dan saya ingat banget. Akhirnya ini menarik juga ya. Tes PCR itu kan perlu waktu untuk belajar. Itu ilmunya cukup rumit. Tetapi entah gimana, itu tahu-tahu ada orang yang tidak ada pengalaman PCR, tapi mampu bikin konten tentang PCR yang itu mengatakan PCR tidak bisa mengenali virus, misalnya seperti itu gitu kan. Jadi menarik ini dalam hal menangkal ya informasi di masyarakat. Tapi yang lebih penting lagi tadi, penggunaan tes antibody yang menurut kami tidak cocok. Nah, disinilah kami harus menyampaikan ya, dan alhamdulillah kami juga difasilitasi oleh media massa ya. Makanya memang saya ingat cukup banyak juga nih media massa yang ingin untuk bertemu dan untuk menjelaskan apa duduk masalahnya, kenapa tes antibody itu tidak tepat. Bahkan saya ingat waktu masuk pesawat itu kan harus membuktikan dulu tidak reaktif ya dengan tes antibody. Secara ilmu ya, justru yang aman itu bukan yang tidak reaktif, tapi yang reaktif. Kenapa? Ketika mereka sudah reaktif dan mereka sudah punya antibodinya dan tidak ada gejala, itu berarti mereka tanda kutip sudah aman. Tapi kalau misalnya mereka tidak reaktif, itu justru berbahaya karena bisa jadi virusnya sudah masuk tapi belum menimbulkan reaksi. Jadi di sini memang satu tantangan buat kita juga. Cuma memang ya ini sebagai seorang ilmuwan kan dia berhadapan dengan entitas ya, apalagi kalau kita bicara itu bisa jadi dianggap sebagai tidak sejalan dengan kebijakan gitu kan. Tapi sebagai ilmuwan memang bagaimanapun saya sudah putuskan kalau memang ini seharusnya disampaikan ya kita menyampaikan, karena kan ini menyampaikan ilmu ya, menyampaikan bagaimana seharusnya dilakukan. Tetapi itu memang suatu ujian ya, karena saya juga tahu banyak juga rekan-rekan ilmuwan yang memang punya profesi, mereka juga dari sisi kepentingan di tempat mereka bekerja tidak mudah untuk menyampaikan itu gitu. Tapi saya sempat mikir kalau semua tidak berani menyampaikan, siapa yang akan menyampaikan? Dan kita juga tahu bagaimana pengalaman Pak Pandu ya, ketika dia menyampaikan kan dia di-doxing gitu. Akun pribadinya itu di-doxing gitu kan, dan itu juga membuat banyak yang tidak nyaman. Tapi itu suatu pengalaman bagaimana integritas seorang itu diuji gitu ya. Dan itu adalah konsekuensi yang mungkin harus kita pilih, dan itu adalah pilihan. Saya bukan cenayang ya, jadi saya nggak tahu nih kira-kira 10 tahun, 20 tahun lagi seperti apa, tapi saya bisa bayangkan kehidupan 20 tahun lagi mungkin beda banget dengan kehidupan sekarang. Saya juga merasakan lah, saya itu kan generasi yang merasakan bagaimana telepon menggunakan yang bulat itu, gitu kan. Dari telepon seperti itu mulai pindah ke pager gitu kan. Saya lihat ayah saya itu dihubungi oleh rumah sakit ketika ada pasien baru ya dengan pager. Lalu saya juga merasakan telepon yang masih ya semi smartphone lah, yang tadinya gede jadi kecil gitu kan. Sekarang sudah pakai cloud base. Saya lihat mungkin akan berubah cukup besar. Tapi satu hal yang saya yakin tidak akan berubah, yaitu apa? Sifat manusia itu tidak akan berubah. Mau manusia yang katakan 300.000 tahun yang lalu sampai yang kedepannya ya mungkin sampai 100.000 tahun lagi mungkin ya, kalau Allah masih izinkan, sifat manusia itu sama. Dia masih punya rasa empati, dia punya rasa kasih sayang, dia punya semangat untuk kolaborasi, tapi keculasan dari sebagian mereka juga mungkin ada. Iri hati, dengki, ketidakjujuran ya, itu juga akan ada. Dan itu adalah sebetulnya kunci yang harus kita sadari ya, bahwa teknologi itu juga sangat tergantung kepada penggunanya. Kalaupun kita ada AI nih, kalaupun kita ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, tapi pada akhirnya kan pengguna utamanya adalah manusia. Bahkan sekarang saya juga dalam pembelajaran kuliah ke para mahasiswa, saya justru katakan gunakan AI, gunakan ChatGPT misalnya. Tujuannya apa? Karena ChatGPT itu kan membantu kita untuk merangkum pengetahuan manusia up to date hingga hari ini yang ada di internet.
Jadi, ketika mahasiswa ingin meneliti, dia bisa cek dulu, apakah topik yang mau dia teliti itu betul inovatif, apakah betul-betul novel, betul-betul baru, atau sebetulnya sudah banyak diketahui. Jadi jangan kita menganggap kita harus reinventing the wheel, kita semua harus betul-betul dari ground zero, enggak. Cara kerja ilmu itu kan kita standing on the shoulders of giants, jadi kita build up dari apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Makanya pengetahuan dari ChatGPT itu sebenarnya sangat membantu gitu. Cuma nanti dalam interaksi kita sebagai manusia ini yang harus kita sadari. Kalau kita bicara peradaban barat yang sangat dominan sekarang, di mana peradaban tersebut menghasilkan kulkas, menghasilkan internet, menghasilkan banyak kecanggihan infrastruktur, kereta api, bus misalnya, kereta api cepat, pesawat yang mungkin sekarang dengan Elon Musk bisa mencapai orbit gitu kan. Gedung pencakar langit, terowongan makin ke bawah. Tapi itu semua adalah apa yang disebut dengan kemajuan teknologi yang sifatnya material, yaitu sifatnya infrastruktur yang kita bisa cerna. Tetapi kalau kita perhatikan juga, peradaban yang sama terlalu simplistik ketika menghadapi interaksi antar manusia. Ini yang unik. Jadi misalnya nih, bagaimana manusia berinteraksi sangat simple, sangat dianggap tanda kutip nih terlalu remeh gitu. Bandingkan dengan misalnya agama kita ya, di mana ketika laki-laki dan perempuan itu ingin berinteraksi, itu kan tanda kutip riwah banget. Gak boleh asal suka sama suka kan. Itu banyak upacara yang harus dijalani gitu kan. Upayanya dalam arti bagaimana sih manusia itu seharusnya berinteraksi. Dan ini yang ada perbedaan yang antara dua peradaban ini gitu. Jadi sebetulnya dalam menavigasi 10-20 tahun ke depan, pertama kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu. Bagaimana sih seharusnya kita berinteraksi? Etika macam apa yang mau kita sepakati dalam berinteraksi tadi itu? Karena salah satu tantangan kita adalah etika sebenarnya. Ini boleh nggak sih? Bukan cuma sekedar ini melanggar hukum nggak sih? Gitu. Karena kalau kita hanya bicara secara normatif, bisa jadi emang nggak melanggar hukum. Tapi apakah pantas? Nah, sisi kepantasan ini, sisi norma-norma nilai value yang kita sebagai bangsa kan kita sudah sepakat ya, apa yang sebenarnya pantas, apa yang tidak pantas, gitu kan? Nah, ini yang seharusnya kita jaga. Bukan sekedar mengikuti teknologi saja, karena teknologi akan mengikuti apa yang dianggap pantas, apa tidak pantas, gitu. Jadi di sini kita harus kembali lagi dalam menyikapi dunia ini, pandangan kita terhadap dunia ini seperti apa? Apakah kita yakin bahwa dunia ini hanya dunia sekarang? Kalau misalnya kita mati ya udah selesai. Tapi kalau banyak dari kita meyakini bahwa dunia ini nggak berhenti di sini loh, gitu. Bahwa nanti ada yang disebut dunia berikutnya, ya mungkin lebih kekal gitu kan. Nah kalau kita meyakini itu, kita perlu konsisten dong. Artinya apa? Apa yang kita lakukan hari ini tentu nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat, di hari nanti gitu kan. Nah artinya apa? Dalam menggunakan teknologi ini kita juga harus ingat, ini harusnya otomatis nih. Karena apa? Ini adalah nilai-nilai yang kita sebagai umat ya, sebagai bangsa mungkin secara kolektif itu sudah sepakat itu gitu. Nah, tinggal bagaimana menavigasinya. Jadi kadang-kadang dalam rutinitas teknologi yang hingar-bingar ini kita lupa bahwa esensi manusia itu tidak berubah gitu. Ya, contoh seperti perzinahan. Perzinahan itu katakan di zaman dulu sampai di Mars itu namanya zina ya tetap zina kan gitu kan, kecuali kalau kita sudah meninggalkan itu, nah itu beda soal. Tapi selama kita masih meyakini manusia itu dalam berinteraksi seharusnya seperti apa, bagaimana itu konsep fairness, bagaimana konsep keadilan, kadang-kadang kita lupa. Misalnya nih mengembangkan pembangunan, kita mencari sumber daya, kita mengeruk mineral, tapi kita lupa dampak lingkungan. Bagaimana dampak orang yang kita gusur misalnya gitu. Itu seharusnya kita pikirkan secara komprehensif. Masa sih untuk mendapatkan pembangunan kita harus tanda kutip menggusur, meminggirkan, memarginalisasi saudara kita sendiri gitu kan. Nah, itu yang seharusnya kita pikirkan bersama. Jangan cuma pikir gampangnya saja, short term-nya, tapi kita harus memikirkan kelanjutannya.
gitu. Karena memang sebagai manusia kan kita nggak mungkin hanya berpikir sendiri-sendiri, kita harus pikir orang lain juga. Karena apa? Karena ya itu sifat manusia, dia tidak bisa berkelanjutan kalau tidak bersama-sama kan. Nah itu sebabnya ya kedepannya dengan teknologi ini seharusnya kita semakin humanis, ya. Seharusnya kita semakin paham, semakin mampu berkolaborasi dengan baik, bukannya justru saling menjatuhkan dan saling merusak. Itu yang tentu kita tidak inginkan. Ya, yang pertama saya selalu tekankan ya kepada para mahasiswa baru, ya anak-anak muda gitu ya, bahkan ke anak saya sendiri gitu kan. Pertama yang ada di benak mereka adalah jangan pikirkan diri sendiri dulu. Pikirkan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Jadi, memang kita perlu misalkan masalah kita diri sendiri dulu, kan ada istilah ya, kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu kan, gitu. Tapi, untuk menyelesaikan masalah kita itu, caranya gimana? Kita selesaikan masalah orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Gitu. Jadi, penting buat kita sadari ya, dunia ini kan cepat berkembang, dan problema itu biasanya tidak berkurang, problema itu akan bertambah. Bahkan inovasi-inovasi yang sekarang itu justru akan tambah besar. Dan teman-teman, ini juga perlu disadari juga. Dalam perkuliahan misalnya, kita diajari bagaimana efisiensi. Benar nggak? Kita harus berhitung bagaimana cost itu bisa turun. Ya kan? Dan teman-teman harus tahu, cost yang paling besar adalah manusia. Nah ini kan kalau kita bicara perusahaan, kita bicara lembaga, itu ketika melihat cost structure, coba dilihat lagi, itu yang paling besar itu pasti adalah manusianya. Nah ini kadang-kadang jadi dilematis. Kenapa dilematis? Karena di saat kita belajar bagaimana cost efisiensi, sementara kita juga tahu Indonesia ini punya banyak orang. Nah, kalau orangnya banyak, sementara kita harus efisien, nanti orang yang banyak itu bisa bekerja apa tidak? Kan begitu? Ya kan? Nah, ini memang perlu cara berpikir kita di masing-masing orang, itu harus mulai berpikir, jangan berpikir seperti orang tua mereka, atau seperti kakek mereka dulu gitu. Mereka harus berpikir bagaimana mereka bisa memberdayakan orang lain, supaya mereka juga bisa tidak tergantung dari tadi apa yang disebut pekerjaan yang membutuhkan SDM yang banyak. Jadi teman-teman perlu apalagi dengan teknologi yang sangat banyak ini, coba sudah dipikirkan. Indonesia aja misalnya konteks Indonesia, kita itu 2/3 adalah laut, 1/3 adalah daratan, dan kita belum banyak aktivitas ekonomi penyelesaian masalah yang dasarnya adalah kelautan. Coba kalau kita pikirkan, misalnya nih kita dari titik A ke titik B, apakah semua dengan pesawat? Antara pulau kita, kalau pesawat ini kejauhan kan, kita perlu kapal misalnya. Coba bayangin, kita kembangkan satu sistem transportasi, ini contoh aja ya. Inovasi bagaimana kita bisa membuat kapal yang bisa melaju dengan cepat, tapi tidak perlu banyak bahan bakar solar. Kenapa? Karena solar itu kan juga bahan yang tidak terbarukan. Tapi ada bottleneck nih. Bagaimana kita bisa mengkonversi dari baterai yang mampu mengendalikan kapal. Saat ini yang teknologi yang sudah ada itu untuk kapal induk. Tapi kalau kapal induk untuk antar pulau kecil di Indonesia itu kegedean gitu kan. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kita ada tantangan di sana. Tantangan bagaimana mengkoneksi negara yang sangat besar seperti ini dengan teknologi yang canggih. Belum lagi kita bisa pikirkan bagaimana kita bisa membuat, misalnya, karena saya suka traveling ya. Kalau orang mau traveling, orang kayak saya, mungkin saya nggak secanggih anak-anak muda nih. Pokoknya cukup backpacking. Kalau saya kan harus memikirkan, kalau seperti saya nih, harus memikirkan toiletnya seperti apa, gitu kan, yang ramah dengan orang tua. Artinya kalau misalnya mau ke gunung, kalau bisa ada eskalatornya sampai ke atas gunung gitu misalnya gitu. Tapi untuk bisa menikmati keindahan-keindahan alam yang juga yang ramah lingkungan juga, itu perlu dipikirkan. Nah, itu yang perlu teman-teman ya, bagi anak-anak muda sekarang ketika melihat dunia kita ya, negeri kita yang sangat melimpah, yang sangat luas, yang sangat penuh dengan kekayaan keragaman, itu memang perlu ide-ide segar ya, dan harus siap-siap
Karena saya ingat zaman, nggak tahu ya, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu kita masih punya penjaga tol bus. Sekarang sudah nggak ada lagi. Dan ketika saya naik kereta di Pasar Senen, itu saya sudah nggak ketemu sama satpam lagi. Satpam masih jaga di luar gitu ya. Tapi sekarang sudah pakai face recognition. Jadi nggak ada lagi orang yang ngecekin tiket, ini udah nggak ada lagi semua. Bayangkan, berarti orangnya sudah nggak ada kan? Tapi kita punya workforce, itu puluhan juta anak muda. Kalau akhirnya semua otomatisasi, lalu kemana nih anak-anak muda kan gitu. Nah, berarti mulai sekarang coba berpikir, makanya ini penting nih ketika mengakses teknologi, anak-anak muda ini tolong jangan habiskan hanya untuk entertainment. Entertainment itu penting untuk healing, oke. Tapi lihat proporsinya. Makanya saya selalu sampaikan ke anak saya sendiri. Ketika mereka saya temukan main game, saya tanya ke mereka, nah, kamu kalau main game sampai berjam-jam, kira-kira ada yang bayar kamu nggak? Misalnya nih, kamu bawa gadget kamu ya ke depan franchise ke toko di depan gitu ya. Lalu kamu tunjukin ke orang-orang yang lewat, nih saya bisa main game nih. Kira-kira ada yang bayar nggak untuk kamu main game selama itu gitu? Artinya apa? Banyak kita nggak sadar waktu yang hal yang paling mahal di dunia ini itu bukan uang sebetulnya. Uang itu bisa dicari. Oke, barang kita bisa refund. Tapi waktu itu nggak bisa di-refund. Yang berlalu itu kita nggak bisa undurin lagi kan? Nah, jadi makanya gunakan waktu sebesar-besarnya, investasikan itu. Ketika kita berselancar, kita harus mikir, kira-kira apa yang kita pelajari dari internet itu yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Jadi sebetulnya dalam menavigasi 10-20 tahun ke depan, pertama kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu. Bagaimana sih seharusnya kita berinteraksi? Etika macam apa yang mau kita sepakati dalam berinteraksi tadi itu? Karena salah satu tantangan kita adalah etika sebenarnya. Ini boleh nggak sih